Selamat pagi, siang, sore. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ilham Suryo Laksono, Kadek Cahya Mirawijaya, Kemal Aziz, dan Akila Salsabila akan menjelaskan 3 topik. Yang pertama ada setting smart goals, yang kedua ada how to stop screwing yourself over, yang ketiga ada the 7 habits of highly effective people. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang setting smart goals. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Cahya, Ilham, Akila, dan Kemal. Saya Kadek Cahya Mirawijaya akan menjelaskan apa itu setting smart goals. Setting smart goals itu yaitu salah satu cara yang efektif digunakan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan secara konsisten dan realistis. Jika Anda ingin mencapai kesuksesan Anda, harus menetapkan pada tujuan yang ingin Anda capai. Metode SMART dalam menetapkan tujuan. Yang pertama, ada spesifik. Yaitu, tujuan Anda harus detail, jelas, serta terdefinisikan dengan baik. Anda hanya bisa sampai ke tempat yang Anda inginkan dengan mendefinisikan tepatnya bagaimana Anda akan sampai di tujuan Anda. Yang kedua, ada measurable, itu terukur. Tujuan yang Anda tentukan agar bisa tercapai harus dapat diukur dengan menggunakan indikator yang mendukung. Contohnya, jika Anda ingin menurunkan berat badan Anda sebanyak 7 kg dalam sebulan, Anda harus membuat catatan yang tepat untuk mencapai tujuan Anda, seperti dalam rentan waktu 1 bulan, Anda harus rajin berolahraga, defisit kalori, serta Anda harus mencatat bahwa dalam seminggu, berapa banyak berat badan yang telah turun. Lalu yang ketiga akan dijelaskan oleh Ilham. Yang ketiga adalah achievable atau yang bisa dicapai. Target tujuan yang sudah Anda tentukan harus dapat kalian capai dengan usaha yang maksimal dan berdasarkan kemampuan yang Anda miliki. Yang keempat ialah relevan. Relevan adalah jika saat Anda mempunyai target, Anda perlu memilih target yang relevan. Maksudnya, jika target tersebut tercapai, maka tentu akan memiliki dampak terhadap lainnya. Yang kelima ialah time bound atau batas waktu. Jika Anda memiliki tujuan, Anda harus menentukan batas waktu dalam mencapai tujuan Anda. Batas waktu ini diperlukan agar dapat terfokus dan memiliki tolak ukur untuk mempersiapkan apa yang sudah Anda rencanakan. Demikianlah hasil presentasi kami tentang setting SMART Goals. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kemal Aziz. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3. How to stop screwing yourself. Dapat yang Anda inginkan. Mel Robbins berkata, pilih saja sesuatu yang apa yang Anda inginkan. Itu masalahnya. Anda tidak akan bisa memilih. Mel Robbins juga mengutip, mendapatkan apa yang Anda inginkan itu sederhana, tapi tidak mudah. Anda bisa berjalan mengikuti jejak orang yang telah melakukannya. Ikuti apa yang telah dilakukan orang lain, karena orang lain sudah melakukannya. Mel Robbins membenci kata-kata jika orang ditanya kabar berkata, saya baik-baik saja. Kenapa? Karena inilah kesepakatan yang mengatakan bahwa Anda baik-baik saja. Itu sebenarnya kita menyeratkan semuanya baik-baik saja. Sungguh kata yang membuat kita terlihat lemah. Kita sebagai manusia seharusnya belajar berani mengatakan kata yang sebenarnya. Sebagai manusia kita harus jujur terhadap diri Anda sendiri. Ketiga, kebiasaan menunda. Kita semua memiliki tombol tunda batin. Setiap kali Anda punya ide, apa yang Anda lakukan? Anda langsung otomatis menunda. Dalam bidang kehidupan manapun yang Anda ingin ubah, ada suatu fakta yang perlu Anda ketahui. Anda tidak akan pernah merasakan jika terus menunda. Ilmuwan telah menyebutnya energi aktivasi. Itulah yang mereka sebut kekuatan yang diperlukan untuk membuat Anda berubah dari apa yang Anda lakukan dengan autopilot menjadi melakukan sesuatu yang baru. Back to the topic. Jika Anda ingin mendapatkan apa yang Anda inginkan, maka harus ada suatu perubahan yang Anda harus lakukan. You can control how you feel, but you can always choose how you act. Mel Robbins. Ada 3 cara mengubah diri. Yang pertama, kamu harus memaksa dirimu sendiri. Yang kedua, keluar dari zona nyaman Anda. Yang ketiga, mengeksekusinya. 5-second rule. Aturan ini adalah kunci untuk bertindak berdasarkan pemikiran dan rencana Anda yang menginspirasi. Jika Anda memiliki kemauan yang tidak
dan tidak menggunakan dengan tindakan dalam waktu 5 detik, Anda harus melakukan sesuatu. Apapun dengan 5 detik atau idenya mati. Jika saya memiliki ide atau inspirasi tentang sesuatu dan tidak segera melakukan sesuatu seperti menulis catatan, mengirim pesan kepada diri sendiri, sesuatu idenya hilang akan mati. Anda harus melakukan sesuatu untuk menggabungkan tindakan dan ide bersama-sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang The 7 Habits of Highly Effective People. Ringkasan buku The 7 Habits of Highly Effective People yang menjelaskan tentang yang pertama, ada proaktif yang akan dijelaskan oleh Ilham. 1. Proaktif. Ketika kita menginginkan kesuksesan dalam karir kita, maka mau tidak mau kita dituntut untuk proaktif dalam menentukan apa yang ingin dicapai. Kemudian kita menyusun cara apa saja yang dapat dilakukan agar tujuan kita dapat tercapai. Yang kedua ialah menentukan tujuan yang ingin dituju. Dengan menentukan tujuan yang ingin kita tuju, maka kita akan menentukan langkah apa saja yang akan kita tempuh. Kita harus cari langkah yang efektif untuk mencapai tujuan yang ingin kita tuju dan meminimalisir langkah-langkah yang tidak perlu untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yang ketiga akan dibacakan oleh Kemal. Yang ketiga, dahulukan yang ingin jadi prioritas. Buatlah atau catatlah daftar pekerjaan yang penting bagi kalian lakukan setiap minggunya dan lakukan review harian pada daftar tersebut. Prioritaskan hal-hal yang penting untuk dilakukan karena memiliki dampak besar terhadap tujuan kita dan minimalisir hal-hal yang tidak perlu untuk dilakukan. Yang keempat, berpikir menang-menang. Pola pikir win-win yaitu pola pikir yang memperhatikan semua pihak. Semua pihak merasa senang dengan keputusannya. Tidak hanya berpikir terhadap satu sisi ego, tapi memenangkan banyak ego. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akila. Kelima, berusaha mengerti terlebih dahulu. Baru, kebiasaan berusaha mengerti terlebih dahulu berlaku di lingkungan kerja dengan rekan-rekan kerja. Sebelum kita melontarkan ide-ide, ada baiknya jika kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan-rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, kita akan merasa semua orang akan dengan senang hati dan mendengarkan dan menerima kita. Yang keenam, sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Latar belakang yang berbeda akan memberikan ide-ide yang lebih beragam yang akan membuka jalan bagi solusi yang lebih kreatif dan menguntungkan. Yang ketujuh akan disampaikan oleh Cahya. Yang ketujuh ada asal gergaji, yang menjelaskan tentang mengasah gergaji adalah soal memperbaharui diri terus-menerus dalam keempat bidang kehidupan dasar, yaitu fisik, sosial atau emosional, mental, dan kerohanian. Kebiasaan inilah yang meningkatkan kapasitas kita untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan efektif lainnya. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.